Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait uji korelasi Kendall W dengan menggunakan SPSS. Uji Kendall W diperkenalkan secara terpisah oleh Kendall dan Barbington-Smith pada tahun 1939, sehingga disingkat menjadi Kendall W. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Korelasi Kendall W merupakan pengembangan dari uji korelasi Kendall Tau yang mana jumlah variabel lebih daripada 2. Korelasi ini mengukur keratan hubungan antara sekelompok variabel secara simultan. Korelasi ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik untuk n sampel berhubungan atau uji konkordasi Kendall. Karena metode ini merupakan salah satu metode statistik non-parametrik, maka tidak perlu memenuhi asumsi normalitas data. Dengan skala datanya adalah ordinal. Uji konkordasi Kendall pada prinsipnya ingin mengetahui apakah terdapat keselarasan dari kelompok subjek dalam menilai objek tertentu. Ini adalah formula atau rumus daripada Kendall W, di mana W ini adalah koefisien Kendall W, dan K ini adalah jumlah set ranking, N ini adalah jumlah dari entitinya, R ini adalah jumlah kolom, dan N kecil adalah jumlah daripada respondennya. Ini adalah studi case yang akan kita implementasikan dalam pengujian Kendall W, di mana peneliti ingin mengetahui preferensi mahasiswa untuk 5 rasa supramen pada ABC konbini. Konbini ini adalah convenience store ya. Jika di Jepang disebut konbini seperti itu. Ini adalah dasar pengambilan keputusannya, di mana kita perlu menetapkan hipotesisnya. Untuk H0, mahasiswa memiliki preferensi yang sama untuk 5 rasa supramen pada konbini ABC. Untuk HA, mahasiswa memiliki preferensi yang berbeda untuk 5 rasa pada supramen konbini ABC. Kemudian kita juga bisa membandingkan antara nilai chi-square hitung dan chi-square tabel. Jika chi-square hitung itu kurang daripada chi-square tabel, maka H0 diterima. Jika chi-square value lebih besar daripada chi-square tabel, maka H1 atau HA itu ditolak. Ini adalah rumus atau formula dari chi-square ya, di mana N, K-1 dan nilai W. Untuk indeks probability-nya atau level signifikannya, jika lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke datasheet-nya. Saya memiliki sebuah dataset yang terdiri daripada variabel students, kare, miso, shio, shoyu, dan tonkatsu yang merupakan rasa supramen. Kemudian kita blok datanya, kemudian kita pindahkan ke SPSS pada data view. Copy, klik kanan, kemudian paste with variable name. Rapikan terlebih dahulu. Untuk variable students merupakan tipe data string ya. Kemudian kita klik menu analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog ya. Kemudian kita klik ke related samples seperti itu. Nah, pada input test for several related sample, untuk variabelnya kita pindahkan ke test variable. Di sini ada 3 tipe uji, yaitu Friedman, Kendall W, dan Cochran. Kita pilih Kendall W. Friedman-nya kita hilangkan checklistnya. Di sini kita bisa nambahkan menu statistiknya. Nah, kita bisa milih deskriptif, kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil atau output daripada non-parametric di Kendall W. Ini adalah deskripsi statistiknya, di mana terdiri daripada
kare, miso, shio, shoyu, dan tonkotsu dengan jumlah datanya adalah 12. Ini adalah mean standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah hasil daripada uji Kendall W, di mana di sini terjadi peringkatan ya, di mana rata-rata peringkat pada variabel kare itu sebesar 2,92, untuk miso itu sebesar 3,83, untuk shio itu adalah sebesar 3,42, untuk soyu itu sebesar 3,33, untuk tonkotsu sebesar 1,50. Jadi dari hasil rata-rata peringkat pada variabel tersebut, maka yang tertinggi adalah pada miso ya, sebesar 3,83. Sementara yang terendah adalah tonkotsu sebesar 1,50. Kemudian pada hasil output statistiknya, kita bisa memperoleh di sini adalah N itu adalah jumlah data respondennya. Ini adalah Kendall W hitung sebesar 0,324. Ini adalah nilai C-square hitung sebesar 15,53. Dan ini adalah degree of freedom-nya sebesar 4 dan asymptotic signifikannya sebesar 0,004 seperti itu. Oke, kita juga di samping itu bisa menghitungnya secara manual. Oke, kita buka lagi Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk kita uji atau kita hitung secara manual dengan menggunakan rumus yang ada di visual ini ya. Untuk RI itu merupakan total ya, di mana di sini kita bisa menggunakan ALT sama dengan pada keyboard kalian. Kemudian kita tekan enter. Di sini kita autofill option-kan. Kemudian di sini kita bisa menuliskan rata-rata seperti itu. Nah, karena jumlah datanya itu adalah 12, kita bisa 35 dibagi 12 seperti ini. Kemudian kita klik enter. Ini kita bisa autofill option kan. Nah, kita menggunakan dua angka di belakang koma seperti itu. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah total RI kuadrat. Karena ini RI kuadrat berarti saya akan mengkuadratkan untuk kolom kare, miso, shio, hingga tonkotsu. Oke, sama dengan 35. Kita menggunakan operator pangkat 2, kemudian enter. Oke, kita akan autofill option-kan. Nah, untuk RI kuadrat pada kare itu sebesar 1225, untuk miso itu sebesar 2116, untuk shio sebesar 1681, untuk soyu itu sebesar 1600, untuk tonkotsu itu sebesar 324 seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita akan jumlahkan. Kita bisa menggunakan ALT sama dengan pada keyboard Anda. Kemudian kita tekan enter seperti ini. Hasilnya adalah 6946. Dari nilai ini kita akan inputkan pada RI di situ ya. Sama dengan di sini 6946. Kita tidak perlu lagi mengkuadratkan ya, karena ini adalah sudah dikuadratkan totalnya seperti itu. Enter. Nah, di sini adalah jumlah N-nya. Jumlah N-nya itu sebesar 12 ya. Kemudian K-nya itu adalah 5 seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan rapatkan terlebih dahulu untuk kolom key-nya. Nah, sama dengan 12 dikali jumlah RI kuadrat seperti itu. 12 dikali RI kuadrat 6946, enter. Hasilnya adalah 83352. Untuk 3N kuadrat K sama dengan 3 N kuadrat, berarti dikali dulu ya.
12 akar 2 seperti ini. Ini kita pakai buka kurung dulu. Oke. Seperti ini, kemudian kita kalikan K. Oke, kita kalikan K. Hasilnya adalah 2160. Kemudian K plus 1 kuadrat sama dengan buka kurung 5 plus 1, kita menggunakan operator pangkat dan 2 seperti itu. Enter. Hasilnya adalah 36. Kemudian di sini adalah n kuadrat k. Ini untuk item yang pertama ya. Seperti ini saya buatkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini saya tuliskan 1 Romawi. Sini 2 Romawi seperti itu. Nah, di sini n kuadrat k. N kuadrat. Oke, di sini k seperti itu. Kemudian di sini sama dengan 12 pangkat 2. Enter. Hasilnya adalah 144, sementara k-nya adalah 5. Jadi sama dengan 144 dikalikan 5 seperti itu. Nah, hasilnya adalah 720 seperti itu. Kemudian di sini adalah k kuadrat dikurang 1. Nah, berarti 5 pangkat 2 dikurang 1. Oke, kita menggunakan buka kurung. Oke, di sini tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 24. Di sini pada poin 1 dan poin 2 kita akan mengkalikan dulu ya, terlebih dahulu dan mengkurangkan seperti itu. Di poin 1 sama dengan sel S3 dikurangi 2160, kemudian dikali 36. Kemudian kita klik atau tekan enter pada keyboard. Kemudian pada item yang kedua sama dengan 720 dikali 24, enter. Hasil di sini kita tuliskan di sini ya. Result seperti ini sama dengan 5592 dibagi 17280. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya adalah 0,324 ya. Hasil di perhitungan manual koefisien kendal W ini sama dengan output di statistiknya. Nah, ini kan 0,324. Benar ya. Kemudian kita akan mencari nilai C-square-nya, di mana C-square hitungnya adalah sebesar 15,533. Oke, kita akan di sini ya, kita implementasikan X kuadrat. N-nya adalah 12, kemudian K-nya adalah 5. Kemudian W-nya itu adalah 0,3244. Sama dengan 0,324 seperti ini. Kita akan tulis di sini result untuk C-square hitung sama dengan N 12. Kita klik selnya, kemudian buka kurung, K dikurang 1, 5 dikurang 1, tutup kurung, kemudian dikalikan W-nya yaitu 0,324, enter. Kita lihat dulu. Oke, di sini kita tambahkan operatornya ya. Operator kali, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Hasilnya adalah 15,533.
33. Ini adalah C-square hitung, hasilnya juga sama dengan output di statistiknya. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui output statistik, baik itu secara komputerisasi dan perhitungan manualnya, maka kita bisa melihat C-square tabelnya. C-square hitungnya itu sebesar 15,533 dengan DF-nya adalah 4 ya. Oke, kita akan buka tabel statistiknya, tabel C-square ya, seperti ini. Kemudian kita menggunakan notepad aja, notepad seperti ini. Oke, dimana K dikurang 1 atau K-nya adalah jumlahnya ada 5 ya, 5 dikurang 1, maka hasilnya adalah 4, sama yang ada di output statistiknya ya. Oke, karena tingkat kepercayaannya adalah atau confidence intervalnya itu sebesar 95% dengan tingkat kepercayaannya adalah 5%, maka kita bisa melihat tabel C-square-nya. Kita lihat di sini DF-nya adalah 4 dengan 0,005. Berarti nilainya adalah untuk C-square tabel adalah 9,47729 ya. Kita copy aja di sini. Kita bisa hitung atau tulis di sini ya, C-square value. Kemudian di sini C-square tabel. C-square hitungnya itu tadi adalah 15,533, lebih besar daripada C-square tabelnya sebesar 9,487 ya. Saya bulatkan aja menjadi 9,488. Jadi lebih besar C-square hitung daripada C-square tabel. Ini bisa disimpulkan bahwasanya H0 diterima, yang artinya terdapat preferensi konsumen yang sama pada rasa sup ramen di konbini ABC seperti itu. Oke, cukup sekian terkait pembahasan atau materi kendal W dengan menggunakan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.